Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau share tentang cara cepat nih, cara cepat belajar apapun di zaman now ini. Jadi dengan berbagai kemudahan khususnya teknologi AI, sekarang kita bisa belajar dengan cepat. Cuman bukan belajar terus jadi mahir, enggak. Tapi kalau ada di Bloom Taxonomy itu cuma bagian bawahnya aja, yaitu bagian kalau nggak salah ingat sama awareness gitu ya. Jadi kalau kita belajar untuk pengen tahu kulit-kulitnya aja, sekarang tuh zaman sekarang tuh bisa cepet banget. Beda banget sama zaman 30 tahun lalu yang harus ke perpustakaan, harus ngobrol. 20 tahun lalu harus punya mentor dan sebagainya. 10 tahun lalu harus googling, yang dimana kalau kita googling sekarang ya, kan banyak sampahnya ya, banyak informasi-informasi yang nggak guna sebetulnya. Apalagi kalau nyangkutnya di situs-situs berita yang kalimatnya tuh kalimat tidak efektif, bertele-tele, jadinya proses belajarnya lambat. Nah sekarang kita bisa proses belajar cepat. Untuk yang kulit-kulitnya aja, caranya seperti ini. Metodologinya gini teman-teman, metodologinya sederhana. Saya pakai ChatGPT ya, saya pakai ChatGPT 4o atau 40 ya nyebutnya, 4o kayaknya, 4o, ChatGPT 4o itu berbayarnya sekitar kalau nggak salah saya 300.000 ya pas sebulan, dan buat saya itu worth it banget. Saya tiap hari ngobrol sama ChatGPT. Nah metodologinya gini teman-teman. Jadi misalkan teman-teman lagi pengen belajar sesuatu nih, nanti prakteknya kita praktek bareng-bareng. Saya lagi pengen belajar tentang motor listrik karena ada niatan, belum ada duitnya, ada niatan mau beli motor listrik. Kalau saya baca berita satu-satu, nontonin itu satu-satu, bisa berjam-jam, lama. Nah caranya gimana? Caranya saya googling dulu berita, semuanya saya googling yang kira-kira penting, lalu saya kopas ke suatu file, lalu di YouTube pun ada transkripnya tuh kan. YouTube tentang motor listrik itu banyak transkripnya, saya kopas lalu saya jejelin ke ChatGPT, saya upload ke ChatGPT, lalu saya tanyain si ChatGPT-nya, saya tanya-tanyain, saya interview si ChatGPT-nya tentang berita dan transkrip YouTube yang sudah saya upload ke ChatGPT. Nah sekali lagi poinnya, ini harus pakai ChatGPT yang berbayar, karena yang nggak berbayar nggak bisa upload file. Langsung kita praktek. Ini contohnya ya. Tadi saya udah googling soal motor listrik, saya buka-buka aja semuanya nih, berita-beritanya saya buka, CNN. Saya nggak males banget baca ini karena pasti kalimatnya nggak efektif dan bertele-tele lah situs-situs berita itu. Udah saya kopas nih, saya kopas-kopas, saya jadiin ke satu file. Nih udah jadi satu file. Lalu saya buka YouTube, saya cari youtuber tentang motor listrik. Wah banyak banget. Kalau saya tontonin satu-satu nggak akan habis-habis. Bisa kerjaan yang lain nggak dikerjain. Jadi saya random aja mana yang viewsnya banyak. Saya bukain satu-satu. Nih nggak saya tonton. Buka. Nah, tapi saya kopas di transkripnya teman-teman ke bawah. Terus cari, buka dulu nih deskripsinya. Lalu di bagian bawah tuh nih ada show transkrip. Nanti akan muncul transkripnya di sini. Saya kopas aja semuanya. Ini saya copy, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 video YouTube. Saya copy transkripnya, saya jadiin satu di Google Docs kayak gini. Terus saya download Google Docs-nya. Terus saya upload ke ChatGPT-nya. Uploadnya juga gampang banget nih. Udah saya download, saya upload ke ChatGPT. Tinggal kita praktek ya. Ini saya bikin chat baru saya upload yang tadi sudah saya download. Nah ini dua file tadi, dari berita sama dari transkrip YouTube. Kenapa harus transkrip YouTube? Karena YouTube itu aktual ya, untuk edukasi itu menurut saya paling the best sekarang YouTube ya, dibanding yang lain. The best itu dalam artian bukan materinya paling bagus, enggak, tapi karena gratis dan lengkap gitu. Tapi kalau misalkan dengan kualitas materi bagus, mungkin yang berbayar ya kayak Udemy, terus Khan Academy mungkin lebih bagus secara materi. Cuman kalau YouTube tuh the bestnya karena murah, gratis dan lengkap. Dan berita tetap harus karena kekinian juga. Jadi dua-duanya saya upload aja ke ChatGPT. Kita tunggu di upload, lalu saya tanya. Pertama, tolong konfirmasi dulu. Konfirmasi Anda paham tentang dua file tersebut. Jangan langsung tanya-tanya, konfirmasi dulu. Kalau dia bingung, ternyata kita salah upload, bisa jelek interview selanjutnya, ngobrol selanjutnya. Saya kirim. Nih, kita tunggu. Saya paham bla 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 bla. Oke, apakah Anda bagian? Nah, langsung saya tanyain soal motor listrik, kan saya udah ada di benak saya. Apa sih yang saya bingung? Yang saya bingung tuh apa? Langsung aja saya tanyain tanpa harus saya nonton berbanyak
macam video YouTube dan tanpa saya harus baca berita-berita tersebut. Hal pertama yang saya bingung itu, apakah aman kalau kehujanan? Nah, tanya aja sesederhana ini kok, apakah motor listrik aman kalau kehujanan? Nanti dia akan mencari berita konteks yang dari dua file tersebut. Oh sorry ada yang kelupaan, sorry. Ini harus, karena dia kalau kita nggak nulis gini dia suka ngelantur. Berdasarkan dua file tersebut saja, apakah motor listrik aman kalau kehujanan? Nah, jadi harus berdasarkan dua file tersebut atau berdasarkan file yang kita upload. Jangan kita nanya ngasal karena dia akan ngelantur, malah googling sendiri, jadinya ngelantur. Berdasarkan komponen yang dilindungi dengan baik, oke. Namun disarankan untuk menghindari motor listrik dalam kondisi banjir. Oh, oke. Nah, saya jadi tahu kan, motor listrik oke, aman untuk hujan, tapi kalau banjir nggak bisa. Kalau motor biasa, banjir masih oke. Terus, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang lebih serius pada komponen yang tidak dirancang untuk terendam air dalam jangka waktu lama. Oke, dengan demikian, selama motor listrik digunakan dalam kondisi hujan, ringan, hingga sedang, dan tidak terendam dalam air, oke, aman. Yang saya bingung lagi, kalau dalam parkiran. Kalau dalam kondisi parkir, apakah aman kehujanan? Saat kehujanan kondisi hal ini aman, oke, selesai, aman. Kalau saya googling pertanyaan ini, banyak banget hasilnya dan banyak sampahnya, pusing. Tapi kalau tadi udah file ini saya bisa ngobrol banyak hal. Terus yang saya pusing lagi, yang saya penasaran lagi soal si motor listrik ini, subsidinya. Subsidi untuk siapa saja. Nah, pastikan si ChatGPT-nya melakukan reading documents gitu ya. Kalau enggak berarti dia googling sendiri dan itu ngaco. Penerima, oke, ternyata subsidi itu nggak untuk semua orang nih teman-teman. Saya kira untuk semua orang. Penerima KUR, oke. Penerima bantuan presiden. Penerima bantuan usaha mikro. Pemilik listrik 900 watt. Oke. Ya begitu teman-teman, inilah cara cepat saya untuk belajar. Apakah hasilnya akurat? Nggak juga sebetulnya. Tapi yang mungkin saya harus nonton YouTube mungkin bisa 1 jam sendiri, baca berita 1 jam sendiri, ini bisa selesai dengan 15 menit dan hasilnya nggak akan jauh beda untuk mengetahui kulit-kulitnya aja. Kecuali kalau saya mau riset yang lebih dalam, belajar yang lebih dalam, mulai prakteknya atau mulai yang teknikal banget, kayak misalkan businya tuh gimana sih motor listrik, nah itu mah harus nonton YouTube, nggak bisa pakai metode ini. Ini tuh mah harus nanya orang, nggak bisa pakai metode ini. Sekian aja, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Selamat belajar, kita harus belajar terus supaya bisnis kita maju, diri kita juga maju, dan mudah-mudahan tips ini bisa digunakan bukan hanya soal bisnis, tapi soal apapun. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.